Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi ini pertanyaan Bu Erlina, macam mana biar mudah fokus. Karena kan ketika kita memiliki masalah, kita akan terbayang oleh masalah, sehingga ketika kita berzikir nafas itu susah fokus. Jadi harus dibedakan, harus dipisahkan. Dalam berzikir nafas jangan mencari tenang. Memang benar Allah bilang dengan berzikir hati menjadi tenang. Itu bukan tujuan zikir, itu hanya bonus. Ketika kita berzikir Allah memberi ketenangan, itu bonus, bukan tujuan. Tujuan zikir apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita dari niat itu juga sangat penting. Makanya banyak orang punya masalah, aku mau berzikir pada Allah biar tenang. Karena yang dia cari bukan Allah, yang dia cari tenang. Sehingga berzikir ya nggak dapat tenangnya. Karena apa? Nggak ada ketulusan. Nah, jadi haruslah kita pisah. Bagaimana memisahkannya? Ketika kita berzikir jangan cari tenang. Tapi hati saya nggak tenang bang, masalah banyak ini bang. Saya asik dihantui terus dengan masalah belum selesai. Itu kita bawa di dalam doa. Tujuan zikir mendekat kepada Allah. Contohnya ginilah ilustrasi. Kalau kita ngutang, adab yang baik itu bagaimana? Kita nelpon teman kita ingin pinjam uang. Melalui telepon, dengan kita datang ke rumahnya, bertemu muka, kira-kira mana yang diberi? Pasti kita akan diberi ketika kita datang ke rumahnya bertemu muka. Kalau di telepon mungkin susah kita mau dapat utang, susah mau dapat pinjaman. Itu adab sangat penting. Begitu juga kita ke Allah. Kepingin tenang, tapi kita nggak mendekat dulu ke Allah. Kalau ilustrasi kita pinjam uang tadi, datang kita ke rumahnya, ke rumah teman kita. Langsung kita ceritakan keluh kesah kita. Teman kita tahu kita sedang susah. Iba nggak kira-kira teman kita? Ya kan? Pasti iba. Pasti dia tolong, pasti dia bantu. Berbeda dengan kita telepon, jarak jauh. Jadi antara jauh dan dekat ini sangat penting. Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Kenapa doa kita jarang makbul? Karena kita hanya minta, tapi jarak jauh mintanya. Macam mana bang mintain jarak jauh? Ya doanya kita nggak sambung dulu ke kesadaran kita kepada Allah, nggak mendekat dulu kepada Allah. Ya Allah aku susah, ya Allah lepaskan aku dari segala masalah begini-begini. Tapi hati kita kemana-mana, nggak ada sambung ke Allah. Nyampe nggak doa itu? Nyampe, cuma nggak ada adab. Karena nggak ada adab, nggak makbul. Ya. Kenapa doa ketika kita itu sering kepepet, di saat kita butuh sekali, susah sekali, langsung minta kepada Allah. Itu sering datang bantuan Allah. Karena ada rasa butuh. Kita minta kepada Allah itu tulus. Kita mendekat ke Allah itu betul-betul mendekat. Ada sambung sadaran kita kepada Allah. Akhirnya makbul doa. Nah begitu juga DN itu harus dipisah-pisah dengan masalah. Jangan kita ber-DN untuk cari tenang. Bukannya dapat tenang, justru sembraut pikiran kita, nggak bisa fokus. Karena tujuan kita tenang, bukan mendekat kepada Allah. Jadi harus tipis itu kan, hampir-hampir sama. Jadi untuk teman-teman, bagaimana bang, saya punya masalah bang, hati saya nggak tenang bang, sembraut. Saya kepingin tenang, kepingin tenang, dekati Allah.
alatnya apa, metodenya apa? Zikir nafas. Nah, jadi jangan Allah itu nomor 2, nomor sekian. Allah itu harus nomor 1. Niatku ingin berzikir nafas, mau ketemu Allah, mau mendekat kepada Allah. Ketika sudah tersambung kesadaran kita kepada Allah, baru kita utarakan isi hati kita. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku ditimpa masalah. Hatiku nggak tenang ya Allah, lapangkanlah hatiku ya Allah, biar tenang ya Allah. Nah, kalau kita minta seperti itu, dapat tenang. Tapi kalau tujuan zikir, tujuan sholat, tujuan kita beribadah hanya untuk cari tenang, di saat zikir aja tenangnya, ya kan? Di saat sholat aja tenang ya, selesai itu susah lagi kita. Berarti nggak dapat kita ketenangan yang hakiki, itu nggak dapat. Bagaimana ketenangan yang hakiki? Masalah belum selesai tapi hati kita lapang, seolah-olah masalah itu sudah selesai, padahal belum selesai masalah nih, tapi hati kita lapang. Itu tandanya Allah sudah memberi ketenangan yang hakiki. Nah, jadi dipisah. Jangan ber-DN untuk cari tenang. Allah bilang dengan berzikir hati menjadi tenang. Itu bonus, bukan tujuan, bukan tujuan zikir. Tujuan zikir apa? Ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu ya Allah. Sehingga engkau selalu berbisik di kalbuku, engkau berbisik di hatiku, membimbing hidupku. Kalau ada rasa dekat begitu kita, terbimbing kita. Mau berbuat dosa, sadar kita kepada Allah. Akhirnya apa? Terhindari kita dari dosa. Ya, jadi ini mudah-mudahan paham. Jangan cari tenang. Kalau dibilang cari tenang, ya, nanti kayak orang meditasi. Itu orang meditasi, banyak orang bermeditasi tuh, mencari ketenangan. Tetapi di dalam meditasinya aja dia tenang, selesai itu susah lagi. Nah, jangan sampai kita DN kita seperti itu. Dalam DN tenang bang, udah selesai kembali lagi kepada kehidupan, susah lagi, gak dapat tenang itu berarti. Jadi intinya dipisah. Tujuan zikir untuk mendekat ke Allah. Udah dekat ke Allah, baru utarakan isi hati kita, baru minta kepada Allah kesusahan kita apa, minta tolong kita apa sama Allah, minta sama Allah. Itu adab yang baik, itu adab yang benar, niat yang benar. Jangan kita seperti orang minjam utang tadi, pinjam uang, nelpon minta pinjam dari telepon jarak jauh, gimana mau dikasih? Coba dekat dulu, mendekat dulu. Allah itu maha rahman dan maha rahim, luas kasih sayang Allah itu. Kalau kita benar adabnya, ya, benar kita adabnya, pasti Allah kasih. Nah, kebanyakan doa-doa kita nggak makbul, kenapa? Jarak jauh kita, kadang pun nggak sampai kan? Nah, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta itu, dalam doa tuh nggak ada sambung sadaran kita pada Allah. Gimana Allah mau memberi? Jadi adab ini penting, niat penting, jangan salah niat, jangan salah kaprah. Ber-DN cari tenang, nyatanya nggak dapat tenang, semerautlah pikiran kita. Jadi semoga ini bisa dipahami. Apapun masalah kita dalam hidup dipisah, mendekat dulu ke Allah. Udah dekat baru ngomong, ya Allah susah ya Allah, ya Allah ini ada masalah ya Allah, ya Allah hatiku nggak tenang ya Allah. Jadi apa yang harus kita minta? Jangan minta selesai masalah, minta tenang dulu. Ya Allah berikan aku kekuatan, berikan aku ketenangan hati, berikan aku lapang hati ya Allah menghadapi masalahku ya Allah. Aku nggak kuat ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah. Nah,
Terkadang walaupun kita ini masalahnya belum selesai, tapi Allah sudah memberi ketenangan, enak hidup kita, ya. Walaupun masalahnya belum selesai, tapi hati kita tenang, enak. Nah, jadi jangan kita minta lepas masalah dulu, tenang dulu, tapi dipisah, dekat dulu, harus tahu adabnya, mendekat ke Allah, sambung kesadaran kepada Allah, rayu Allah. Baru masalah kita selesai, baru Allah berikan ketenangan, baru lapang hidup kita. Jadi kalau salah niat bahaya, nggak nyampe itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua paham, perbaiki lagi adab kita, ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.